Kayaknya dari sagu gitu ya bahannya. Sagu gitu ya bahannya. Itu beda nggak sih? Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku berkesempatan untuk memperkenalkan 5 makanan khas Indonesia. Apa aja itu? Check this out. Oke, yang pertama ini makanan khas dari daerah Maluku Utara. Kayak gimana sih videonya, kita tonton ya. Oke, kita lanjut lagi ke provinsi selanjutnya. Nah, ini dari provinsi Maluku Utara. Ayo, siapa nih di sini dari kemarin nagihin Maluku Utara terus? Nah, ini kan tongkolnya aku marinasi sama asam jawa dan juga garam. Nah, untuk bumbu halusnya semua bahan-bahannya aku udah cantumin di video. Pokoknya dihalusin aja sampai benar-benar halus dan langsung kita tumis sampai matang. Jangan lupa juga kita tambahin sedikit serai sama juga daun jeruk. Ditumis lagi sebentar, kalau udah mulai harum baru deh kita masukin santannya. Ini aku pakai sekitar 300 sampai 350 ml, pokoknya disesuaikan aja sama selera. Kalau sekiranya udah tercampur rata, nanti ya kita masukin aja. Kelihatannya enak ya, seger. Sebentar sampai agak matang. Terus baru deh kita seasoning, kasih garam, gula, kaldu bubuk sama juga sedikit lada. Ini kan aku takut ikannya hancur, jadi disiram-siram aja sampai kuahnya meresap dan ikannya udah matang dan tinggal kita plating. Nah, makanan yang tadi kita tonton tuh namanya kuah pala banda. Makanan ini tuh bahan utamanya adalah ikan salem. Uniknya, makanan ini tuh dulunya dihidangkan untuk para petinggi di daerah Banda, Maluku. Nah, cocoknya ikan kuah pala banda ini disajikan sama nasi hangat kayak gini. Kalau dilihat dari kuahnya kayaknya seger banget ya. Seberapa enak sih? Kamu udah pernah nyobain belum? Selanjutnya, makanan apa ini? Dari khas Sulawesi Tenggara. Namanya sinonggi. Kayak apa sih bentukannya? Kita tonton videonya. Oke, waktunya kita yang menu yang setiap minggu harus kudu mesti ada di rumah. Tapi di videoku yang sebelumnya ada yang bilang songgi, ada yang bilang kapurung, siapa tahu juga yang mana. Ini kayaknya dari makanan dari sagu gitu ya bahannya. Soalnya kayak kental kayak papeda. Oh iya, beda ini nggak sih? makannya lebih nikmat kalau pakai tangan. Di sini sama mulai nih plating, plating di. Terus kita kasihkan mie airnya, jeruk nipis, terus kasihkan lombok. Terus kita mulai mie ini apa kan namanya, gulung-gulung, mosolori apakah? Tidak tahu juga. Ikan masaku ini ikan tongkol. Terus sayurnya sayur daun katuk campur pasele kalau orang sini bilang. Ini dia kuah. Ini kayaknya makanannya tuh jadi pengganti dari karbohidrat nasi biasanya. Nah, Sulawesi Tenggara ini dikenal memiliki banyak makanan khas yang enak-enak. Salah satunya kayak sinonggi yang tadi kita tonton. Sinonggi ini jadi salah satu makanan pokok salah satu suku di daerah Sulawesi Tenggara, namanya suku Tolaki. Bahan baku utama dari sinonggi ini, seperti yang udah tadi kita lihat, itu bahan bakunya ternyata dari sagu atau yang kayak sejenis kayak papeda gitu nggak sih? Papeda juga kan dari sagu ya? Kalau kita baca dari sini, ternyata papeda sama sinonggi itu ada bedanya guys. Kalau papeda itu biasanya dicampur sama kuah kuning, tapi kalau sinonggi ini dia makannya lebih bebas atau kadang malah dipisah dari lauknya itu. Seperti itu, jadi lebih ke cara penyajiannya aja yang berbeda. Sebenarnya kalau dari segi bahan baku mereka emang dari sagu. Oke, next selanjutnya ini adalah salah satu makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Kayak apa sih makanannya? Mirip bubur tapi bukan bubur nasi gitu, tapi mirip bubur. Next kita tonton. Oh, ini pakai kacang guys, tapi ada kayak putih-putihnya tuh jagung, kayak bubur kacang gak sih? Nah, yang tadi kita tonton itu namanya adalah jagung bose. Kalau di bahasa NTT jagung bose itu artinya jagung yang dilumatkan, artinya jagungnya tuh apa tuh kayak dilembutin gitu, kayak bubur, kayak nasi terus bubur, nasi jadi bubur. Tapi kalau ini jagung jadi bose, jadi lebih lumat. Nah, sajian makanan ini tuh bagus banget manfaatnya karena dia kaya akan serat dari biji jagung itu. Selain itu, jagung bose juga nggak cuman berisi jagung kering, tapi ada kayak kacang merah, terus kacang hijau, terus tadi kayak ada ikannya juga. Nah, ini kan protein baik ya. Nah, uniknya makanan ini tuh jadi sajian makanan di KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 Mei 2023 lalu. Nah, jagung bose ini biasanya diolah pakai jagung putih yang lebih pulen atau juga bisa dicampur pakai jagung merah. Nah, sebagai makanan yang kaya akan serat, kaya akan protein, ini cocok banget untuk menyambut tamu, untuk khusus orang-orang NTT. Siapa sih yang nggak tahu jagung bose? Ini cocok banget sih untuk jadi sajian para tamu. Oke, next kita ke menu makanan paling ujung Indonesia, yaitu daerah Papua. Kue bagea. Kayak apa sih cara pembuatannya? Kita tonton dulu video. Halo, renyah manis, enak banget dicelup ke kopi atau teh. Kue bagea ya.
Kue bagea, yuk bikin bareng-bareng. Di sini aku pakai kacang kenari yang aku sangrai dan cincang sampai agak halus. Bisa juga pakai kacang tanah atau kacang lainnya. Bahan utamanya ini nih, tepung sagu. Tepung sagu, lagi-lagi tepung sagu. Kayaknya di timur daerah Indonesia Timur tuh paling sering pakai tepung sagu deh. Pohon sagu juga punya banyak manfaat. Batangnya jadi sagu, daunnya jadi atap rumah, sampai hamanya, ulat sagu bisa dikonsumsi dan punya nilai gizi tinggi. Karena itu hutan sagu harus dilestarikan untuk menjaga ketersediaan makanan pokok sekaligus jadi penunjang ekonomi masyarakat adat Papua. Setelah telur, gula, dan baking soda dikocok sampai mengembang dan pucat, kita masukkan minyak, margarin, dan kacang yang tadi udah dihaluskan. Masukkan juga tepung sagu yang tadi udah disangrai perlahan-lahan. Aduk sampai rata. Aku masak kreasi olahan sagu sebagai bahan pokok dari Papua ini merupakan salah satu bentuk dukungan terselenggaranya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di wilayah adat Tabi, Papua. Kalau konsistensi adonannya udah kayak gini, kita bisa pakai bantuan sendok ukur lalu bentuk bulat-bulat. Panaskan ovennya dulu Ini mirip di suhu cookies 180 yang tren itu, derajat yang lalu pakai panggang kuenya chips. 20 menit. Kalau mau lebih aromatik bisa juga ditambah kayu manis dan Tapi cengkeh. pembuatannya lebih Di modern ya, adonannya. ternyata. Aku Aksen kira bakal retak-retak kalau ini jadi salah satu ciri tradisional khas itu kue bakal bagea. Cobain. lebih unik gitu cara penyajiannya, tapi ini pakai oven. Kue bagea renyah, gurih, dan manis, gitulah kira-kira gambaran dari kue ini. Dengan rasanya yang unik, kue ini mampu memikat siapa saja yang mencobanya. Nah, kue bagea ini mempunyai bahan dasar yang pertama tadi tepung sagu, udah pasti ya, ini kayaknya khas daerah timur. Terus kacang kenari dan juga gula merah. Sebenarnya kalau si kue bagea yang lebih tradisional, kalau tadi kan kita lihat videonya itu lebih ini ya, lebih modern gitu karena udah pakai oven, terus dibentukin juga kayak cuma dibulet-bulet. Tapi kalau aslinya itu pakai daun enau kayak gini. Kalau pakai daun ini jauh lebih wangi lagi, tapi aku nggak nemu videonya, cuman ya kira-kira kayak gini lah ya gambarannya. Tambah lagi pakai kacang kenari, kue ini tuh jadi makin renyah dan gurih. Kue ini juga sebenarnya ada dua versi. Yang pertama itu ada yang manis, ada juga yang asin, cocok banget kalau mau dipakai temen minum kopi atau temen minum teh. Ini yang paling gak aneh ya, karena bentuknya kayak cookies. Ya, tertarik dan enak kalau dicoba. Next, selanjutnya adalah makanan khas dari Bengkulu. Namanya baitat. Agak ini ya, agak aneh. Cuman kita lihat videonya, kayaknya enak sih. Kalau dari bentukannya bagus ya, kayak kue-kue modern gitu. Tart. Oh, ini dari nanas guys. Ada banyak, terus kayak dikasih selai nanas gitu. Baitat. Oh, kayak pie ya, di atasnya dikasih lagi garis-garis. Nah, buat kamu yang lagi liburan ke Bengkulu atau orang Bengkulu ngasih buah tangan ke tetangga, itu bisa banget pakai kue baitat karena kelihatannya enak ya dan cocok dengan lidah-lidah orang luar daerah Bengkulu juga. Nah, baitat ini adalah kue sejenis pie tapi dia isinya nanas dan juga bisa juga dikasih taburan keju. Kalau tadi video yang kita lihat itu gak ada taburan keju, yang cuman biasanya ada juga kok yang pakai taburan keju sebagai topping. Nah, nama baitat ini kan kalau bagi kita orang luar Bengkulu pasti aneh ya. Nah, maksudnya apa sih baitat? Bai itu aslinya namanya bai induk. Kalau tat itu dari kue tart, tapi dibacanya tat gitu. Jadi baitat induk tart gitu. Lain baitat tuh artinya kue khas dari Bengkulu. Nah, uniknya kan kalau sekarang kita udah gampang ya menemukan baitat di mana aja. Bahkan kayaknya di daerah Bandung, di tempat aku tinggal pun kita bisa aja ketemu sama baitat. Tapi waktu dulu baitat tuh khusus untuk orang-orang bangsawan doang loh, nggak bisa sembarang orang makan baitat. Nah, di zaman dulu baitat tuh emang dijadikan sajian untuk kerajaan, para raja, para ratu kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu, Bengkulu itu punya beberapa kerajaan kayak Pepinal, Selabar, dan Sungai Serut. Wow, kayak akan nilai sejarah ya. Nah, baitat ini terbuat dari tepung gandum, terus gula pasir, mentega, dan yang pasti bintang utamanya adalah selai nanas. Gak heran kue ini punya tekstur yang renyah tapi lembut juga di mulut, apalagi ditambah pakai selai nanas jadi makin lembut. Oke, kita udah ada di akhir video dari kelima makanan khas Indonesia ini.
mana yang jadi favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya.